Di rencana hari ini gue mau ke kebun ya, mau melakukan perantingan. Nah sebelum itu kita lakukan persiapan terlebih dahulu. Yang paling utama adalah melakukan pengasahan atau penajaman golok terlebih dahulu Pak, supaya nanti waktu melakukan perantingan itu enak. Nah jadi hal yang utama menurut gue ya itu tadi, golok harus benar-benar tajam Pak. Tapi cuaca pagi ini mendung Pak, jadi nggak tahu nih kita bisa jadi ke kebun atau enggak. Semoga aja nggak turun hujannya. Ini berkabut banget, lebet banget kabutnya, tebel lah ya, bukan lebet. Lihat tuh kabutnya luar biasa. Ini kondisi di jam 7 pagi Pak. Sembari menunggu cuacanya cerah, ini gue lebih baik ngasah golok ya, supaya nanti ketika cuaca udah cerah, ini gue udah siap dan ready untuk berangkat Pak. Golok udah siap dan ini waktunya gue ngisi energi dulu. Ini sarapan dan kalian bisa lihat sarapan gue itu banyak banget Pak. Rutinitas seperti biasanya sebelum berangkat kita ngopi terlebih dahulu Pak. Halo. Setelah semuanya udah kita preparein dan ini gue langsung gas berangkat. Nah buat teman-teman mungkin udah gak asing ya sama jalan ini. Jadi ini tuh rute gue setiap harinya ya. Bisa dibilang seperti itu kalau arah kebunnya yang di bawah sana Pak. Dan ini kondisi jalannya licin. Nah kali ini gue ketemu sama Li Jimin ya, dia mau ke kebun juga. Dan ini kita simpangan, dikarenakan jalannya sulit jadi kita ya harus saling ngalah Pak. Dan kali ini gue udah memasuki jalur kebun. Seperti inilah kondisi jalannya Pak, udah lumayan sulit. Dan ini lewat jalur sungai ya, ini sungainya kita lewatin, kita terabas ya. Alhamdulillah motor masih bisa lewat walaupun sedikit selip bannya Pak. Dan motor masih kita tinggal di bawah. Ini gue sama di jalan kaki. Dan ya kondisi jalannya seperti ini Pak. Kebetulan banget hari ini adalah hari Minggu. Jadi si Adi ini ikut ke kebun, ikut bantuin dan sekaligus nemenin gue juga Pak. Dan inilah satu masalahnya kenapa motor nggak bisa sampai di kebun, yaitu kondisi longsor di kebun ini Pak. Oke Bapak Ibu, jadi ini gue udah sampai di kebun ya. Hari ini gue mau nyicil lah perantingan. Ini gue sama ini petualang cilik si Edi ya. Ini gue ditemenin dia. Ini lanjut ya untuk melakukan perantingan. Hari ini ya cuma berdua aja Pak. Oke, sebenarnya pohon ini tuh udah kita lakukan perantingan, tapi berhubung gue lihat buah kakaonya ada busuk, jadi ini gue sekalian panjat dan buangin buah kakao busuknya Pak tuh. Jadi kalau kakao lokal itu emang kelemahannya ya, kalau dengan curah hujan lumayan tinggi dia gampang banget terkena busuk buah Pak. Oke, ini pohon kakonya udah kita ranting nih. Jadi tipe rantingannya itu rantingan berani atau kendel ya kalau bahasa sini. Karena menurut gua kalau kakao lokal itu emang harus kuat perantingan, karena untuk menghindari kelembapan yang tinggi karena curah hujan lumayan tinggi. Jadi semoga nanti pas waktu buah udah ada gitu nanti nggak
terkena busuk buah Pak. Ya semoga aja mengurangi lah, karena kelembapannya berkurang gitu. Jadi kondisi kakonya ya seperti ini. Ini tuh pohon kakao yang emang sebelumnya kurang rawatan ya. Jadi sama aja kita bentuk ranting dari nol lagi untuk pohon kakao ini Pak. Oke, mantap, harus semangat. Jadi ini petualang cilik kita, libur sekolah ikut ke kebun ya, sembari liburan sembari juga belajar bertani. Oke, sip. Wah, tengok, lihat nih teman-teman, lihat ini kakao kita mengalami busuk buah ya, lokal tuh, sampai ke atas sana busuk semua Pak. Oke, ini gue istirahat sejenak ya. Oke, jadi karena tadi gue berangkatnya itu agak siangan, nah dikarenakan tadi pagi kan selain prepare juga gue adalah sedikit kegiatan, yaitu jemur kakao, dan setelah itu gue ngomong adik yang bocil itu tadi. Nah akhirnya gue itu berangkat sekitar jam 9-an atau setengah 9 lah, itu tadi udah siang banget itu menurut gue. Biasanya gue jam 7, jam setengah 8 itu paling siang ya, dan itu udah siang banget tadi. Tapi gue mikir gini, kalau nggak dilakuin sekarang ya dikit demi sedikit ya mau kapan lagi gitu, mumpung ini masih ada waktu ya kan. 2 jam atau 3 jam di kebun tuh udah lumayan Pak, udah dapat bekas yang lumayan lah gitu. Kita hitung-hitung dapat 10 pohon kakao ya kan, jadi lumayan lah untuk kita ngurangin lah kerjaan kita selanjutnya gitu, daripada kita di rumah ya kan. Oke, jadi gitu Pak. Jadi langsung aja buat teman-teman ya yang ada saran ya atau kritikan tentang video ini, silahkanlah ketik di kolom komentar ya, karena menurut gua masih banyak kekurangan, dan setiap harinya gua cari gitu apa sih kurangnya, dan terus gua evaluasi gitu. Mulai dari video awal lah kalian bisa lihat kurangnya itu banyak banget, dan mulai kesini mulai ketemu lah menurut gua alurnya. Dan selain alurnya apa ya, kayak ya isi videonya itu udah mulai ketemu lah, yang menurut gue itu lebih baik dari sebelumnya. Tapi nggak tahu nih menurut kalian gimana. Jadi buat teman-teman semua ya silahkan kalian koreksi ya Pak. Ya gitu aja. Kalau misalnya
kalian nemu lah hal atau ide gitu ya, kalian coba tulis di kolom komentar ya. Intinya gue selalu memvideokan kegiatan gue selama berkebun ya, dan emang sebelumnya itu tujuannya juga mengajak teman-teman semua buat olahraga gitu kan. Nah, tapi untuk video olahraganya tersendiri itu belum gua publish ya, belum gua up karena ya cuman gerakan-gerakan yang biasa-biasa aja gitu. Dan niatnya itu kan sebelumnya tuh gua mau ngadakan apa ya, mau live lah untuk si workoutnya itu. Tapi kan karena sinyalnya jadi belum keburu juga ya, belum bisa lah gitu. Karena kalau semisal sinyalnya bagus, bakal gua live itu saat workout itu, karena untuk mengurangi editing juga. Karena di sini gua ya sendiri Pak, dari mulai rekaman kayak gini, editing ya, voice over gua ya, jadi semuanya sendiri gitu. Jadi harap maklum gitu ya, kalau semisal kadang video pendek atau shortnya itu malah jarang upload. Yang gue utamain karena ya ini Pak, video-video kegiatan gue selama di kebun, jadi ini gue utamain, dan sisanya itu gue agak kesampingin. Kayak video workoutnya itu ya jarang-jarang, atau bahkan untuk akhir-akhir ini nggak ada sama sekali, mungkin pas awal-awal doang gitu Pak. Karena menurut gue kayak ya gitu-gitu aja gerakan-gerakan workout. Nah, mungkin kalian atau teman-teman semua punya ide, silahkanlah kita berdiskusi bareng-bareng ya. Siapa tahu ide kalian tuh masuk di gua dan sebaliknya gitu Pak. Siapa tahu nanti bisa gua realisasikan di video ini gitu. Nah gini Pak, gua bakal kasih tahu ke kalian project sebenarnya di kebun ini. Jadi projectnya adalah ini, kakao yang tua kita remajakan dengan klon yang lebih unggul, lebih kuat di sini ya. Ini namanya MCC02. Ini udah jadi nih. Jadi seperti ini Pak. Ini tinggal nunggu besarnya. Nih pohon utama udah kita tebang, dan ini ada 3 ya. Sebenarnya 2 aja udah cukup, tapi ini sayang juga. Ini kita pelihara ya, ada 3 di sini. Mantap. Nanti kalau udah tumbuh besar, tinggal kita melakukan perantingan ya. Kita pilih ranting-ranting yang sekiranya bagus dan kita buang yang jelek gitu ya. Semuanya insya Allah nanti the next project ya, project selanjutnya kita lakukan okulasi. Setelah itu kita lakukan perawatan untuk kakao yang emang udah kita lakukan okulasi tadi Pak. Nah, hari ini gua nggak bawa bekal, jadi siang ini gua pulang dengan membawa 1 buah kelapa tua, nanti buat nyayur mama ya, nyayur santan di rumah nanti ya. Ini kita pulang dulu nanti.